Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, dalam beberapa pasal sebelumnya, kita selalu diingatkan agar kita tidak berlama-lama di dalam dosa. Segera diselesaikan agar bisa terhubung dengan Bapa dan mengalami kehidupan supernatural surga. Membaca pasal 10 ini, kita jadi memahami bahwa Salomo terkoneksi dengan surga. Maka Tuhan sendiri yang menemui Salomo dan tidak hanya memberikan Salomo hikmat, namun juga kekayaan. Tuhan memerintahkan berkat itu turun ke atasnya. Tidak hanya Ratu Sheba yang datang untuk melihat dan mendengar hikmat Salomo, namun juga seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang Tuhan taruh di dalam hati Salomo. KKS, bukankah kita juga bisa seperti itu? Kuncinya adalah terhubung dengan Bapa. Dan jadilah wakil Tuhan di dunia sebagai representasi kehadiran Allah di dunia, dan banyak orang akan bertanya dan meminta pengajaran. 1 Raja-Raja 10 ayat 4-6. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu." 1 Raja-Raja 10 ayat 23-25 dan 27. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Ketika Salomo dipenuhi hikmat, dipuja sana-sini, dan dikagumi banyak perempuan, Salomo mulai mencintai perempuan-perempuan asing. Tuhan memberikan peringatan kepada Israel agar tidak bergaul dengan perempuan asing, sebab mereka akan mencondongkan hati orang Israel kepada allah-allah asing. Sayangnya, Salomo melanggar titah atau peringatan tersebut. Hanya sebentar menikmati hidup damai sejahtera dengan Allah, sejak hatinya condong kepada berhala dan allah asing, maka di kerajaannya mulai terjadi peperangan dan kekacauan. KKS, mari kita periksa, apakah koneksi kita dengan Bapa bagus, lancar? Karena jika hati kita sedikit saja memiliki kecenderungan terhadap dosa, kedagingan, dan mulai memberikan ruang kepada berhala dunia, maka ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, penderitaan, dan kemiskinan seolah tiba-tiba menyerang seperti pasukan menyerang. Jangan lekas marah, duduk diam di kaki Tuhan dan periksa hati dengan teliti. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-6, 11-13. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab
sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. 1 Raja-Raja 11 ayat 14, 23, dan 25. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Elyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadeser, Raja Zoba. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Lalu muncul pertanyaan bagi kita. Bolehkah aku kaya? Karena siapa tahu jika aku kaya, aku akan jatuh dalam banyak dosa. Buktinya Salomo kaya, dan dengan kekayaannya ia menghidupi 1000 istri. Jika Salomo tidak kaya, mungkin dia tidak akan jatuh. KKS, kekristenan bukan tentang boleh atau tidak boleh, tetapi tentang melakukan yang berkenan kepada Bapa di surga. Kalau kita kaya, tapi memakai kekayaan itu dengan rakus dan untuk kepentingan diri sendiri, Tuhan pasti tidak berkenan. Namun, saat kita memakai kekayaan kita untuk kemuliaan kerajaan surga dan melakukan kehendak Bapa, pasti Bapa berkenan. Jika kita diberkati dan menjadi kaya, kita bisa menyalurkan berkat ke lapas-lapas, memberi banyak orang makan, dan bercerita tentang bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Semua berpangkal pada kecenderungan hati. Ketika kecenderungan hati kita, pikiran kita hanya diarahkan kepada Bapa, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita peroleh, dikembalikan untuk kemuliaan Bapa. Dengan demikian, kita tidak punya dua tuan. Salomo menjadi punya dua tuan, Allah Israel dan Allah asing. Padahal, firman menuliskan bagi kita bahwa Tuhan adalah pencemburu. Jadi, bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Hartamu adalah Tuhan saja, bukan hal-hal duniawi. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya milikku yang berharga. Semua boleh kau ambil asal jangan kau ambil rohmu yang kudus dariku. Ketika kita sudah bisa berkata seperti itu, itulah kekayaan yang sejati.
Jika Allah Bapa adalah milik kita yang sejati, maka sudah tentu kita pasti kaya. Karena Ia rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Matius 6 ayat 19-21 dan 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. KKS, ingatlah ini. Tidak ada orang yang bisa selamat dari api kekal jika tidak memiliki perasaan krisis terhadap kekekalan. Jadikan Bapa di surga kekayaan dan milikmu yang sejati dan satu-satunya. Amin.